Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan mulia ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua curah nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita termasuk abadan syakuro, hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada kawan-kawan sekalian, kepada Bang Rudi, kepada Bang Dede, kepada MC kita Bang Fadil, teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di mushola ini, di majlis ini, senantiasa akan mendatangkan ridho dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur kepada yang berikan konsumsi pada malam ini, kepada Bapak Wawan, kepada Bu Didan. Mudah-mudahan yang berikan konsumsi malam ini rezekinya Allah tambah, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal. Kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita yang telah meninggal dunia, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita. Mudah-mudahan pada malam Jumat ini Allah berikan ampunan, Allah berikan curahan rahmat, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal. Dan Allah mudahkan rezeki orang tua kita semuanya. Amin. Allah jauhkan kita daripada bala penyakit. Amin ya Allah ya rabbal. Ala hadin niyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita sekarang masuk di bulan apa kan nih? Kalau bulan Hijriah apa maksudnya? Bulan Muharram. Jadi kita akan mengkaji kejadian-kejadian penting yang terjadi pada bulan Muharram. Di dalam setahun itu ada bulan yang dianggap suci. Arba'atun haram. Ada 4 bulan yang dianggap suci, dianggap mulia. Dalam setahun ada berapa bulan? 12. Ada 12 bulan. Dan Allah memilih ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang disucikan, yang diistimewakan di dalam Islam. Apa 4 bulan itu? 4 bulan yang dianggap istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Namanya arba'atun haram. Arba'ah. Wahid. Nani salasa arba'ah haram. Ada 4 bulan yang dianggap suci, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Salasah mutawaliyah
3 bulan yang pertama itu semuanya nempel. Yang satu misah. Yang 3 nempel, yang satu misah. Apa yang 3 bulan nempel itu? Yang mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nempel enggak itu? Nempel. Ramadan, Syawal. Habis Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian misah. Bukan apa tuh? Ramadan. Bukan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dianggap suci. Yang 3 nempel, yang 1 misah. Yang nempel apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang misah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dianggap suci. Bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diistimewakan. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun haram. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, indallah, menurut Allah, isna asyar, ada 12. Jadi dalam setahun berapa bulan? 12. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyar. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, sebagaimana dalam ketetapan Allah. Inna iddatasy syuhuri indallah, di dalam setahun ada 12 bulan. Itu ada arba'atun haram, minha arba'atun haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun haram. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dianggap mulia, suci, istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan yang haram, yang dianggap suci. Makna haram, ada ulama yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Siapa namanya? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Makna haram di sini apa? Jadi makna haram di sini adalah annal ma'siyata fiha asyadu iqoban wa ta'a fiha aksaru sawaban. Kalau kita melakukan maksiat pada 4 bulan ini, maka kita akan mendapatkan siksa yang lebih pedih. Kalau kita melakukan dosa pada 4 bulan ini, nanti maksiatnya, dosanya akan dilipat gandakan. Kan? Berbuat maksiat, buat dosa, mau nggak kita? Takut mendapatkan dosa. Kita maksiat, takut mendapatkan siksa. Nah, kalau kita bermaksiat pada 4 bulan ini, nanti siksaannya akan dilipat gandakan. Ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Annal ma'siyah fiha asyadu iqoban. Kalau kita berbuat maksiat pada 4 bulan ini, maka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Dan juga sebaliknya, wa ta'ah fiha aksaru sawaban. Kalau kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Enak gak? Nah, dosanya dilipat ganda, siksaannya lebih pedih. Kemudian kalau kita berbuat kebaikan, ketaatan, pahalanya pun akan dilipat ganda. Kapan? Pada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka kalau kita bermaksiat, siksaannya akan disiksa lebih tambah lagi. Kalau kita berbuat kebaikan, pahalanya insya Allah akan lebih banyak, akan dilipat gandakan pada 4 bulan yang mulia ini. Kemudian, kenapa bulan-bulan yang mulia 4 ini, atau lebih khusus bulan Muharram, ada satu tanggal 10. Kita kan tanggal berapa nih? 9.
ada tanggal 10 Muharram. Hari apa tuh tanggal 10 Muharram? Sabtu. Minggu. Malam Jumat ini tanggal 9. Besok tanggal 10-nya hari apa? Hari Sabtu. Ada namanya Yaum Tasu. Ada puasa Tasu, ada juga puasa Asyura. Apa namanya? Asyura. Kalau yang 9 namanya Tasu. Kalau 10 namanya Asyura. Itu 10 Muharram. Itu dianggap hari yang mulia di dalam Islam. Nah, apa kemuliaan yang terjadi pada bulan atau pada tanggal 10 Muharram ini? Ada namanya mazaya. Ikutin, mazia. Mazaya. Satu, dua, tiga. Mazia, mazaya. Apa mazia? Apa artinya mazia? Apa artinya mazia, mazaya? Tanggal 10 Muharram itu ada mazaya yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lainnya. Apa mazaya itu? Keistimewaan. Maka tanggal 10 Muharram nanti, hari Sabtu nanti, tanggal 10 Muharram itu memiliki kemewahan, keistimewaan yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lainnya. Apa keistimewaan yang ada pada tanggal 10 Muharram? Apa keistimewaannya? Apa? Mazaya yang ada pada tanggal 10 Muharram. Itu hari yang dimuliakan, hari yang mulia, hari yang istimewa. Apa keistimewaannya? Siapa yang tahu? 10 Muharram. Apa, Wahyu? Lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim. Betul? Dan santunan yatim buat Muharram gitu kan, santunan anak yatim. Yang dermawan, yang duitnya banyak, berikan santunan kepada anak-anak ya. Nah, tapi ada lagi di sini. Coba kita buka kitabnya. Ya, kitab Nihayatul Zen. Apa nama kitabnya? Nihayatul Zen. Apa namanya? Nihaya. Nah, di sini ada kitab namanya kitab Nihayatul Zen. Coba perhatiin, ada kejadian-kejadian penting, ada kejadian-kejadian istimewa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, coba kita buka kitab. Nama kitabnya Nihayatul Zen fi Irsyadil Mubtadi'in. Yang nyusun namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu nama ulama Indonesia. Ulama yang terkenal namanya Syekh Nawawi. Ulama Indonesia yang ilmunya diakui dunia. Orang Indonesia, orang Banten, ilmunya diakui oleh dunia internasional. Namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jawi dari kata Jawa, Bantani dari kata Banten. Ulama Jawa, ulama asal dari Banten. Namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Orang Banten, ulama Indonesia yang ilmunya sangat luar biasa. Beliau menyusun kitab namanya kitab Nihayatul Zen. Apa nama kitabnya? Nihayatul Zen fi Irsyadil Mubtadi'in. Yang nyusun namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Coba kita lihat kitabnya. Disebutkan tentang keistimewaan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kita lihat ya. Nah, perhatiin. Wa zakarul ulama anna liyaumi asyura mazaya lam takun li ghairihi. Ulama menyebutkan bahwa pada hari Asyura, pada tanggal 10 itu ada keistimewaan yang tidak didapatkan pada hari yang lain. Jadi pada tanggal 10 Muharram ada keistimewaan yang tidak terdapat pada hari yang lainnya. Apa keistimewaan yang ada pada tanggal 10 Muharram? Disebutkan dalam kitab Nihayatul Zen. Nah, yang pertama, annahu khuliqa fihi Adam dakhilal jannah. Apa yang pertama? Annahu
khuliqa Adam dakhilal jannah. Pahit? Pahit. Khuliqa fihi Adam dakhilal jannah. Yang pertama pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam diciptakan. Abul Bashar. Bapaknya manusia. Siapa manusia pertama di alam dunia ini? Nabi Adam. Maka Adam, bapaknya manusia, pertama kali Allah ciptakan pada tanggal 10 Annahu khuliqa fihi Adam dakhilal jannah. Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga. Yang pertama, apa yang pertama? Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Watiba alaihi fihi. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Tiba alaih. Taba yatubu, menerima taubat. Tiba yutabu, diberikan taubat. Diterima taubatnya. Siapa yang diterima taubatnya? Nabi Adam. Nabi Adam. Apa maksiatnya Nabi Adam? Memakan buah. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, janganlah engkau mendekati pohon ini. Pohon apa tuh? Syajaratul khuldi, pohon. Kata Allah kepada Adam dan pasangannya, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Kalau engkau mendekatinya, fatakuna minaz zalimin, maka kamu berdua akan menjadi manusia yang ternyata bukan cuma dideketin, tapi sampai dimakan. Itu maksiat Adam. Ya enggak? Bermaksiat kepada Allah dengan memakan buah khuldi. Nabi Adam setelah itu menyesal, menangis. Berapa tahun Nabi Adam menyesal, menangis. Nyesel dia. Berapa tahun? Nabi Adam kan nyesel nih. Dia menyesal, ya Allah, aku telah bersalah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini doa Nabi Adam, penyesalan Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal, maka kami akan menjadi manusia yang paling merugi. Itu kata Nabi Adam di dalam doanya. Berapa tahun Nabi Adam tobat? Menyesal. Berapa tahun? Nabi Adam berbuat dosa satu kali, nyeselnya bertahun-tahun, puluhan kali. Sampai ada yang mengatakan 450 tahun. Berapa? 450 tahun nyesel, sujud menangis, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah terima tobatku. Itu diterima tobatnya selama 450 tahun. Lama apa? Sebentar itu. Berapa tahun diterima tobatnya? 450 tahun. 450 tahun. Padahal dosanya berapa? Satu. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Beliau nyesel dan diterima tobatnya itu setelah lamanya 450 tahun. Padahal dosanya satu. Kita dosanya berapa? Segunung. Nabi Adam yang dosanya satu dikeluarin dari surga. Nah, kita dosanya banyak, pengen masuk surga. Kamu nggak kira-kira? Nabi Adam dosanya satu, Allah keluarkan daripada surga. Nah, kita anak cucu Adam, manusia, banyak dosa, banyak maksiat, tapi pengen masuk surga. Nabi Adam satu dosa diusir dari surga. Kita banyak dosanya. Suka ngomongin tetangga, suka gosip, suka fitnah, suka menghina, suka mencaci lawan sama orang. Dosanya banyak, tapi pengen masuk surga. Subhanallah. Nabi Adam satu dosa langsung diusir dari surga. Itu diterima setelah 450 tahun. Nah, kapan Allah menerima taubatnya Nabi Adam? Pada hari apa? Pada tanggal 10 Muharram. Ya enggak? Ya sujud menangis, ya Allah ampunilah dosaku. Setelah 450 tahun baru Allah terima taubatnya. Fatalaqa Adam
mirabihi kalimatin fataba alaih. Kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Yang pertama, Adam diciptakan. Yang kedua, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang selanjutnya, wastawat safinatun Nuh alal judi. Wastawat safinatun Nuh alal judi. Sapina, ikotin sapina. Sapina. Sapinatun soponon. Sapinatun soponon. Nah, apa itu sapina? Sapina yang dibuat sama Nabi Nuh. Sapina. Apa bahasanya kapal? Kapal bahasanya? Sapina, boleh sapina artinya kapal atau apa bahasa Arabnya? Sapinatun. Ini kan sapina. Sapina. Apa sapina itu? Kapal api, sapina, kapal laut, sapina, kapal yang berada di atas laut, sapina. Nah, Nabi Nuh, apa musibah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Banjir bandang. Banjir yang sangat dahsyat terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kata ahli sejarah nih, kata sejarawan ahli sejarah, itu banjir bandang menenggelamkan semua daratan yang ada di bumi. Semuanya kena. Bukan cuma daerah satu doang, tapi semua negara daratan itu ketutup tenggelam dengan banjir bandang. Itu bukan cuma satu tempat, bukan cuma satu wilayah. Jadi banjir bandang itu menenggelamkan semua daratan yang ada di bumi. Sampai dikatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang ada di dalam kapal Nabi. Itu gak ada kehidupan lagi. Semuanya mati tenggelam. Yang hidup yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Ada berapa pengikutnya? Banyak. Hewan pasang-pasangan ya kan? Gajah, kambing, onta, kelinci, semuanya masuk pasang-pasangan. Kemudian ada berapa pengikutnya yang beriman kepada Nabi Nuh? Pengikutnya nggak lebih daripada 100. Ada yang mengatakan 80 doang yang beriman kepada Nabi Nuh. Berapa? 80 dari ribuan yang diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah, tidak ada yang beriman kecuali cuma 80. Tuh, yang ada di dalam kapal 80 pengikutnya bersama dengan keluarganya, bersama dengan hewan-hewan pasangan. Jadi semuanya mati, tidak ada kehidupan ketika itu kecuali kehidupan yang ada di atas kapal. Karena tenggelamnya semuanya ditenggelamkan, bukan cuma satu wilayah. Nah, kemudian berapa lamanya itu kapal di atas banjir bandang? Berapa bulan lamanya? Setengah bulan. Oh, Bulan. lebih dari kayak tsunami. Berapa bulan lamanya? Ada yang mengatakan itu lamanya kurang lebih 5 bulan atau 150 hari. Jadi terombang-ambing di atas kapal, di atas lautan itu selama 150 hari atau 5 bulan. Kemudian Allah menggerakkan kapal itu sampai ke Mekah. Sampai kemana? Ke Mekah. Kemudian kapalnya itu kelilingan mengitari Ka'bah selama 40 hari keliling sekitar Ka'bah. Kemudian dari Ka'bah 40 hari, kapalnya itu digiring, diarahkan sampai ke sebuah bukit yang namanya bukit apa tadi? Istawat alal judi. Apa nama bukitnya? Istawat alal judi. Nama bukitnya Bukit Judi. Apa namanya? Judi. Judi itu nama bukit. Jadi bukit tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh namanya Bukit Judi. Judi. Ingatin apa nama bukitnya? Judi. Ya, nama bukit. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya itu terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Allah labuhkan kapalnya di atas bukit namanya Bukit Judi. Semuanya tenggelam, termasuk anaknya. Siapa anaknya tuh yang durhaka kepada Nabi Nuh? Onan. Siapa namanya? Onan. Siapa namanya? Onan.
bukan konan, konan. Kanan atau konan. Nabi Nuh ngajakin anaknya. Nabi Nuh manggil anaknya. Ya bunaya kamana. Ya bunay ikamana. Apa ya bunay? Ya bunay, wahai anakku, ikamana. Ikut naik ke atas. Apa jawaban anak Nabi Nuh ketika diajakin naik? Ya bunaya kamana, wahai anakku. Nanti akan turun azab Allah, banjir yang sangat dahsyat. Ikut bersama ayah. Apa jawaban anaknya dengan sombong? Ola sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Aku gak mau ikut sama ayah. Aku ingin naik ke atas jabal, gunung yasimuni minal ma, yang bisa menyelamatkan aku daripada alma, banjir bandang. Tapi selamat gak tuh anaknya? Dengan sombong ikut bersama ayah, gak mau. Pengen naik ke atas gunung, ternyata gunungnya juga tenggelam dengan gak ada yang selamat. Anaknya Kan'an mati juga tenggelam. Wakana minal mughraqin, termasuk manusia yang ikut tenggelam. Betul? Jadi ketiga apa kejadiannya? Apa kejadian ketiga tadi? Diselamatkannya Nabi Nuh. Diselamatkannya Nabi Nuh daripada banjir yang sangat besar. Itu tanggal apa? Tanggal 10 Muharram. Berapa lama di atas kapal? 5 bulan atau 150 hari. Nabi Nuh diselamatkan. Akhirnya itu diselamatkan Allah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diterima taubatnya. Kemudian kapal Nabi Nuh itu berlabuh di atas Bukit Judi, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Paham? Kemudian selanjutnya apa lagi kejadiannya? Wa fariqal bahar li Musa. Wa fariqal bahar li Musa. Terbelahnya laut merah. Untuk siapa tuh? Nabi siapa? Nabi Musa Allah selamatkan daripada kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Jadi Allah membelah lautan merah itu pada tanggal berapa? 10 tanggal 10 Muharram Allah belah lautan buat Nabi Musa. Nabi Musanya lewat dengan selamat. Kemudian Fir'aun di tengah-tengah dengan pengikutnya dimatikan sampai Nabi Musa udah lewatin lautan. Ketika Fir'aun di tengah-tengah dengan pengikutnya ditutup lagi ke lautan. Katau dilazim, bagaikan gunung yang sangat tinggi. Jadi lautan dibelah gimana coba? Empang dibelah bisa? Empang ke tongkat tuh bisa nggak dibelah? Ini lautan dalam luas dibelah sama Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa. Lautan bisa dibelah, lautan merah namanya, dibelah untuk menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun dan juga pengikutnya. Terjadi pada tanggal berapa? Nabi Musa baca doa. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Coba ikutin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Ikutin, ulangin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita minta tolong. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Dipukul tuh tongkatnya ke lautan, kemudian lautnya menjadi terbelah. Katawdil azim, bagaikan gunung yang sangat besar. Subhanallah. Kapan terjadinya? 10 Muharram Allah membelah lautan untuk Nabi Musa. Wa id faraqna bikumul bahr Panjainakum wa agrokna ala fir'auna wa antum tangzurun. Wa id faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu ya Musa. Panjainakum, kemudian kami selamatkan Musa dan pengikutnya. Summa agrokna panjainakum wa agrokna ala fir'auna, kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Betul enggak?
Lautan dibelah, Nabi Musa diselamatkan, kemudian Firaun dan tentaranya ditenggelamkan. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sahih, betul? Yang pertama Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diterima taubatnya, belahunya kapal Nabi Nuh, kemudian dibelahnya lautan untuk menyelamatkan Nabi Musa. Paham? Wa fariqal bahar li Musa, terbelahnya lautan untuk Musa. Wa ugriqa fil bahar Firaun, kemudian Firaun ditenggelamkan ke dalam lautan. Terjadi tanggal 10 Muharram. Wa ukhrija Yunus min batnil hut. Wa ukhrija Yunus min batnil hut. Apa nama nabi yang ditelan sama ikan paus? Yunus. Nabi yang ditelan sama ikan, nabi apa? Nabi Yunus. Ikan bahasa Arabnya hut. Ikotin hut. Hutun hitan. Hutun hitan. Itu paus, ikan gede namanya hut. Satunya hut, kalau banyak hitan, banyak ikannya. Nah, Nabi Yunus ditelan sama ikan. Apa namanya tadi? Hut. Ditelan sama ikan. Bahasa Arabnya adalah hut. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Ada yang mengatakan ikannya masih hidup sampai kiamat. Ada yang mengatakan begitu, tapi wallahu alam. Kalau seandainya Nabi Yunus nggak baca doa nih, kalau seandainya Nabi Yunus nggak baca tasbih, dia itu akan di dalam ikan sampai kiamat, nggak bisa keluar dari perut ikan itu. Apa bacaan doanya Nabi Yunus? Jadi ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus baca doa. Apa doanya? Konon katanya Nabi Yunus itu ditelan sama ikan ini, hut ini, itu selama berapa hari itu? Ada yang mengatakan selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan. Yang pertama di dalam perut ikan, yang kedua di tengah lautan, yang ketiga di tengah malam yang sangat gelap. Maka namanya fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan di mana? Dalam perut ikan, masuk gelap. Kemudian kegelapan yang kedua di dalam lautan yang sangat dalam. Kan lautan gelap pekat, ya kan, gelap. Kemudian yang ketiga gelapnya apa? Malam, di tengah malam. Maka 3 kegelapan dalam perut ikan, di tengah lautan, dalam lautan yang paling dalam, kemudian di tengah malam. Berapa malam itu dia? 40 hari 40 malam. Seandainya dia tidak baca tasbih ini, maka Nabi Yunus tidak akan bisa keluar daripada ikan itu, nggak bakal selamat. Apa doanya? Ini kata Rasulullah, kalau kita mengamalkan doa ini akan dimudahkan hajat-hajat kita. Kalau kita membaca doa ini, kita mengamalkan doa ini, segala hajat kita, segala apa yang kita inginkan akan Allah kabul, insya Allah. Kalau kita dalam keadaan sulit, maka Allah akan mudahkan kesulitan kita. Kita susah rezeki, Allah mudahkan rezeki kita. Susah jodoh, Allah kasih jodoh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan doa Nabi Yunus, maka akan dimudahkan hajat-hajatnya. Kesulitannya akan dimudahkan, kesusahannya akan dimudahkan. Allah berikan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan dalam hidupnya. Apa doa Nabi Yunus? Masih dibaca. La ilaha illa anta. Ikutin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu. Minaz zalimin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. 1, 2, 3. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Doa
Nabi Yunus. Kalau kita baca, kita amalkan, kita istiqomahkan, insya Allah segala hajat kita akan Allah penuhi. Amin ya Allah. Nah, hajat kita Allah kabulkan. Doa kita Allah kabulkan, segala keinginan kita akan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu, aku termasuk manusia yang zalim. Kita kan zalim, banyak dosa. Banyak dosa nggak kita? Banyak. Kita mengakui dosa, bahwa saya banyak dosa. Aku adalah hamba-Mu yang banyak melakukan dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi. Nah, ketika dia membaca doa ini diamalkan, maka Allah selamatkan Nabi Yunus daripada ikan ikan paus. Maka Nabi Yunus mendapat julukan Zunnun, pemilik ikan nun. Nun itu nama ikannya. Zunnun, pemilik ikan nun. Itu julukan Nabi Yunus. Berapa hari di dalam itu ikan? Ikan selama 40 hari 40 malam. Baca doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita lagi sakit nih, ya nggak lagi sakit, disembuhkan sakitnya, insya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang ditimpa penyakit yang dahsyat, berat penyakitnya, kemudian dia membaca 40 kali, ketika sakit baca 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ketika dia sakit, kemudian dia meninggal dunia, maka matinya dianggap mati syahid. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Hakim dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi siapa yang baca doa ini ketika sakit, kemudian dia meninggal dunia karena sakitnya sangat berat dahsyat, maka ketika matinya mati syahid insya Allah. Betul? Nah, itu namanya doa Nabi Yunus. Diselamatkan daripada ikan paus pada tanggal berapa? 10 Muharram. Betul tidak? Nabi Adam diciptakan, diterima tobatnya, berlabuhnya kapal Nabi Nuh, dibelahnya lautan, ditenggelamkannya Fir'aun. Terus yang keenam apa tadi? Nabi Yunus selamat daripada ikan paus. Zunnun, pemilik ikan nun. Nah, selanjutnya apalagi istimewanya? Wa ukhrija Yusuf minal jub. Ikutin, jubbun. Apa jubbun itu? Nabi Yusuf dikeluarkan, diselamatkan daripada sumurnya dalam. Siapa yang membuang itu dia? Saudaranya dengki. Kenapa? Karena Nabi Yusuf anak kesayangannya Nabi siapa nama bapak Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ibrahim anaknya Ishak. Ishak anaknya Yakub. Yakub anaknya Yusuf. Nah, Yakub punya 4 istri dia. Yakub di dalam kita itu ada 4 istrinya. Anaknya ada berapa? 12. Nah, anak kesayangannya ini, siapa nama anak yang paling disayang itu? Yusuf. Maka saudara kakak-kakak yang lain udah dengki semua. Akhirnya Yusuf dibawa, minta izin dulu, tapi dibohongin. Pengen diajak jalan-jalan, dia nggak pengen main-main. Ternyata Nabi Yusuf jeburin masuk ke dalam sumurnya. Namanya Jub. Nah, bahasa Arabnya sumur apa? Jub. Maka Nabi Yusuf Allah selamatkan. Yang enggak daripada sumur yang dalam itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Betul? Nabi Yusuf nabi yang paling tampan, nabi yang paling ganteng. Ketika Nabi Yusuf lewat, ya enggak kan ada nih perempuan sekota diundang sama Zulaikha. Ya, perempuan sekota nih, wanita niswatul Madinah diundang sama siapa? Zulaikha. Nah, ketika Yusuf lewat di hadapan tamu undangan, qatta'na aydiyahunna. Yang lagi asik
lagi ngupas apa tuh? Apel. Ternyata ketika Yusuf lewat di depan mereka itu kagum semuanya. Kotok naidiyahuna sampai kepotong-potong tangannya. Nabi Yusuf lewat, wah subhanallah. Wa kunna hasyalillah. Masya Allah, sangat luar biasa. Kata mereka apa? Mahadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini adalah malaikat yang mulia. Tuh, saking tampannya dianggap kayak malaikat. Subhanallah. Nabi Yusuf lewat, semuanya kaget, takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sampai kepotong tuh tangannya semuanya. Pertama, nggak berasa gitu kan? Nggak berasa. Lagi, wah indahnya nggak bisa dibayangkan. Kayak apa tampannya Nabi Yusuf? Nggak bisa dibayangkan. Wah, kaget, kagum semuanya. Potong tangannya. Ketika lo Yusuf udah Sakit. baunya berdarah semuanya yang ada di situ berdarah semua tangannya. Mahadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa ini. Ini adalah malaikat yang mulia. Saking tampannya, subhanallah. Nabi Yusuf nabi yang paling tampan. Tapi yang lebih tampan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi. Jadi tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Yusuf daripada apa tuh? Dari sumur yang sangat dalam. Paham? Kemudian selanjutnya watiba ala qaumi Yunus. Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus. Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus. Kemudian wa wulida Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 10 Muharram dilahirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahirnya tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kan Ibrahim punya anak Ismail. Ismail nanti sampai ke Nabi Muhammad. Ishak Yakub Yusuf Nabi banyak lagi. Nah, maka Ibrahim julukannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, atau julukannya Khalilullah, kekasih Allah. Tuh Ibrahim. Sampai anaknya mau dikorbankan, siapa namanya? Ismail. Dia sayang kepada anaknya. Nabi Ibrahim gak punya anak selama 86 tahun. Lama gak tuh? 86 tahun belum dikasih anak. Ketika dapat anak satu-satunya ketika itu Ismail, dapat mimpi bahwa apa tuh? Allah perintahkan Ismail untuk disembelih. Tuh, akhirnya dia menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Dia sayang kepada anaknya, dia cinta kepada anaknya, tapi cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak. Subhanallah. Pengorbanannya sangat luar biasa. Siapa Nabi? Ibrahim. Kapan dilahirkan Nabi Ibrahim? Ibrahim, ingetin, Ibrahim dilahirkan tanggal 10 Muharram. Kemudian wa naja minan nar. Naja yanju najat minan nar, daripada api. Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api. Siapa yang membakar itu? Rajanya. Raja siapa tuh yang membakar Nabi Ibrahim? Yang ngaku sebagai Tuhan. Raja Namrud yang ngaku sebagai Tuhan. Dia berkuasa selama 400 tahun. Saking lamanya berkuasa, dia menganggap Arabun Bairi, adakah Tuhan selain aku? Tuh, 400 tahun jadi raja, berkuasa, akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Arabun Bairi, adakah Tuhan selain aku? Aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Kata Namrud, ngaku sebagai Tuhan. Ya enggak? Akhirnya Nabi Ibrahim tuh, kembali ke Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Ini yang lain pada berburu semua kan. Jadi Raja Namrud sama pasukannya sama pengawalnya pergi ke hutan. Ngapain? Berburu. Ingin berburu gitu kan. Sukanya, hobinya berburu di dalam hutan. Pengen nyari binatang gitu kan, berburu. Nah ketika itu tempat ibadahnya kosong, gak ada yang jaga ini. Semuanya pada berburu ke hutan. Nah tempat ibadahnya kosong. Nah Nabi Ibrahim datang. Ngapain datang ke situ? Nampakin berhala Yang ada.
Berhala-berhala itu semuanya dikampakin, dihancurin semuanya. Ditinggalin cuma satu berhala, patung. Satu patung, satu berhala nggak dikampak. Setelah dihancurin semuanya tuh, itu kampaknya digantungin, dikalungin di patung yang paling besar. Akhirnya ada usut punya usut. Nah, ada yang ngadu. Nah, Namrud nyari siapa yang hancurin berhalaku? Ada yang ngadu, katanya yang hancurin adalah Ibrahim. Karena yang nggak ikut berburu cuma dia doang katanya. Akhirnya panggil Ibrahim. Dipanggil Ibrahim. Dipanggil sama Raja Ibrahim, kamu yang hancurin ini patung-patungku? Nggak ngaku, bukan. Siapa yang hancurin? Bal alahu kabiruhum hadza. Yang hancurin patung yang paling gede. Is'aluhu in kanu yang itu, coba tanya sama dia, bisa nggak dia ngomong? Boleh nggak? Yang hancurin bukan saya, yang hancurin patung yang paling gede. Buktinya ada kampak di kalung. Coba tanya Is'aluhu in kanu yang itu, coba tanya. Kata Raja Namrud, ente gila, masa patung bisa ngomong? Nggak mungkin dia ngomong. Yang gila siapa? Ente apa anak? Kalau patung kagak bisa ngomong, kenapa ente sembah? Oh iya ya, tapi nggak mau kalah juga dia. Betul begitu kan? Yang gila siapa? Kan kata Nabi Ibrahim, kalau nggak percaya nih, kata Ibrahim yang ngancurin kan patung yang paling gede. Buktinya apa? Ada kapak di lehernya. Coba tanya sama itu patung. Kata Raja Namrud, nggak mungkin patung bisa ngomong. Gila kamu Ibrahim. Saya tanya, ya enggak? Kalau patung kagak bisa ngomong, kenapa kamu sembah? Layan pak, walayadu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Kenapa kamu sembah? Makanya gila anak apa ente? Itu namanya Ibrahim, nabi yang pandai main akal, jago berdebat. Masuk akal kan? Oh iya. Tapi karena egoisnya, karena gengsinya, Namrud tidak mau kalah. Akhirnya dibakar tuh. Api kayu dibakar sepanas-panasnya, segede-gedenya, gede kayak gunung apinya. Kemudian Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Dari jauh dilemparkannya masuk. Kemudian ketika api sudah mulai membesar, Allah berkata kepada api. Apa kata Allah kepada api? Ya nakuni baldan wasalaman ala Ibrahim. Ini kata Allah kepada api. Wahai api, kuni ya nakuni baldan wasalaman. Wahai api, jadilah kau baldan, dingin, sejuk, wassalaman, keselamatan untuk Ibrahim. Ternyata api tunduk dengan perintah Allah. Wahai api, dinginlah engkau, sejuklah engkau, selamatkan Ibrahim. Seketika api menjadi dingin, tidak panas sedikit pun, tidak ada sedikit pun yang terbakar daripada tubuh Ibrahim. Subhanallah. Itu dengan kekuasaan Allah. Innama amruhu ila arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kata Allah dingin, api yang panas kata Allah dingin seketika. Kita bisa nggak begitu? Besok ada api unggun nih, saya ngomong sama api, wahai api panas, dinginlah engkau, masuk ke dalam api. Kita gosong di sana. Itu nggak mungkin, itu cuma Allah doang yang bisa kan? Irodatullah, namanya kehendak. Kalau Allah udah kehendak, tidak ada yang mustahil. Api yang begitu panas, dahsyatnya, seketika menjadi dingin, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Jadi kapan diselamatkan Ibrahim daripada api Raja Namrud? 10 Muharram. Subhanallah. Banyak kejadiannya kan? Banyak. Raja Namrud mati juga akhirnya dia. Dia matinya bukan karena apa-apa. Matinya sama nyamuk masuk ke mulutnya. Mati konyol. Masa Tuhan kalah sama nyamuk? Ana rabbukum. Apapun gue ini ada nggak Tuhan selain aku? Masa Tuhan matinya sama nyamuk yang kecil tuh, masuk nyamuk ke kuping, ke mulutnya, keselak akhirnya tuh dia mati sama nyamuk. Tuhan kalah sama nyamuk. Nggak mungkin kan? Itu Allah hinakan Namrud, laknatullah. Betul? Maka apa tanggal 10 Muharram tadi? Ibrahim diselamatkan daripada apinya Raja Namrud. Terus apa lagi? Wulida Isa alaihi salam. Nabi Isa
Wulida. Maulud. Maulid. Maulud. Wulida Isa yulad. Nabi Isa dilahirkan. Lahirnya Nabi Isa tanggal 10 Muharram. Wa rufi'a ila sama, dan Nabi Isa diangkat ke sama. Ada sama? Angkat sama. Angkat bumi sama. Nah, Nabi Isa dilahirkan tanggal 10 Muharram, dan Nabi Isa Allah angkat ke langit pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak kan tuh? Banyak. Nah, dikit lagi nih. Wa gudda basaru Yakub. Wah, Yakub lagi nih. Wa gudda basaru Yakub. Basar, pandangan matanya disembuhkan dari kebutaan. Katanya diceritakan Nabi Yakub itu menangis bertahun-tahun. Sedih, nangis. Kenapa nangis? Karena berpisah dengan Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan menangis itu selama 40 tahun menangis sedih. Tiap malam nangis, "Gimana anakku, siapa yang bawa ini anakku?" Selama 40 tahun menangis tiap malam sampai matanya buta. Nah, kemudian tanggal 10 Muharram Allah kembalikan penglihatannya, disembuhkan dari kebutaan. Itu tadi kapan? Nah, maka tanggal 10 Muharram Nabi Yakub disembuhkan daripada kebutaan, disembuhkan, bisa melihat kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya wa kusyifa duru Ayyub, disembuhkan Ayyub dari penyakitnya. Penyakit apa tuh? Penyakit kulitnya budikan bertahun penyakit. Nabi Ayub cobaannya banyak. Yang pertama, binatang ternaknya dimatikan. Onta Nabi Ayub masuk kaya, ontanya banyak, dombanya banyak, tapi Allah uji, dimatiin semua binatang ternaknya. Setelah binatang ternaknya mati, masih kuat ujiannya, masih kuat imannya, apalagi ujiannya. Anak-anaknya dimatikan semuanya. Binatang ternaknya dimatiin, kemudian anak-anaknya dimatikan semua sama Allah, masih kuat juga. Apalagi itu cobaannya? Katanya habis semuanya. Anaknya meninggal semuanya. Terus apa lagi? Ditinggalkan sama istrinya. Terus apa lagi? Penyakit yang sangat dahsyat. Kulitnya, badannya, kakinya semuanya penuh dengan penyakit. Katanya itu belatungnya itu nempel semua di kulit-kulitnya. Cuma hati sama ini apa nih? Keningnya sama dahinya. Hati tempatnya iman, ini tempatnya sujud. Jadi semuanya itu kena ulat, dimakan ulat, digogoti ulat. Cuma hati sama keningnya. Kenapa? Hati tempat iman, tempat kita mengenal Allah. Ini kening tempat kita sujud. Nah, itu penyakitnya dahsyat, sampai digigit sama belatung ulat semua, cacing semua. Sampai dia itu diasingkan, dibuang sampai bau, katanya bau kan? Nabi Ayub bau, kan? Jijik, akhirnya dibuang tuh. Dengan kesabarannya, dengan doanya, akhirnya disembuhkan daripada penyakit. Kapan terjadinya? Tanggal 10 Muharram. Terus yang berikutnya, wa ghufira li nabiyillah Daud fihi, dan Allah mengampuni dosa Nabi Daud. Tanggal 10 Muharram. Jadi apa kejadian yang terjadi pada bulan Muharram ini? Apa kejadian-kejadian penting yang terjadi pada tanggal 10? Coba sebutin sekali lagi. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan. Kemudian diterima taubatnya. Kemudian berlakunya kapal Nabi di Bukit Judi. Kemudian Terbelahnya laut untuk Nabi Musa. Tenggelamnya dan pengikutnya bakal tentangannya. Kemudian Nabi Hudnya diselamatkan daripada ikan Nun, ikan paus. Kemudian Nabi Yusuf. dan Nabi Yusuf dikeluarkan daripada kemudian apa lagi? Nabi Ibrahim dilahirkan, dan Nabi Ibrahim selamat daripada api Raja Nabi Yusuf. Kemudian apa lagi? Nabi Isa dilahirkan, dan apa lagi? Yang ngasih langit. Kemudian Nabi Yakub disembuhkan dari kebutaan. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Kemudian Nabi Daud mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram,
itu bulan yang sangat istimewa, hari yang sangat istimewa, bulan kemenangan para nabi. Allah berikan kemenangan, kemuliaan pada banyak nabi, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Betul? Nah, mungkin sampai sini saja. Kita tutup. Ada yang mau nanya? Kembali nanya.